youth people, senang sekali bisa menyapa teman-teman semua kembali dalam program Youth for Christ. Perkenalkan, nama saya Elisa Bernike Sunarko. Saat ini saya sedang melayani di GKI Ciledug Raya. Nah teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan judul Penyertaan Tuhan. Nas firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita hari ini berasal dari 1 Tawarikh 11 ayat yang pertama sampai 9. Tapi sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan, adalah baik untuk kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Maka kami mengundang Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami dan memampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, ayat yang menjadi pusat refleksi kita hari ini berasal dari 1 Tawarikh 11 ayat yang ke-9. 1 Tawarikh 11 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Rekan-rekan, siapa di sini yang tidak tahu, tidak pernah dengar nama Joko Widodo? Saya yakin tidak ada. Setiap kita pasti tahu siapa itu Joko Widodo. Betul. Dahulu Joko Widodo adalah seorang pengusaha mebel. Tidak banyak orang yang berpikir Jokowi akan mampu menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan ada banyak orang yang merendahkan, meremehkan Jokowi dari bentuk perawakannya. Tubuhnya yang kurus dipandang tidak cocok untuk jadi presiden yang menjalankan begitu banyak tugas kenegaraan. Tapi apa buktinya? Sekalipun awalnya direndahkan dan diremehkan orang, Jokowi berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang baik lewat setiap karya yang sudah dikerjakannya selama ini. Dan hal ini bahkan diakui oleh dunia internasional. Nah, teks yang menjadi bacaan kita hari ini juga menceritakan peristiwa yang sama ketika Daud berhasil membuktikan kemampuan dan ketangguhannya sebagai pemimpin Israel. Teman-teman, awalnya Daud juga diremehkan. Mengapa? Karena tubuhnya kecil, penampilan fisiknya kecil. Dan hal ini membuat orang berpikir tidak mungkin seorang Daud yang kecil mempunyai kemampuan untuk memimpin pasukan perang. Tapi faktanya Daud terbukti mampu menjadi pemimpin Israel yang baik. Bahkan dalam kepemimpinan Daud berhasil membuat pasukan Israel menjadi pasukan yang ditakuti oleh banyak orang. Kenapa? Karena Daud selalu memenangkan pertempuran. Dan semua ini terjadi karena Tuhan menyertai Daud. Youth people, barangkali di dalam kehidupan kita pernah ada pada posisi ketika orang-orang meremehkan kita, ketika orang-orang memandang kita sebelah mata hanya karena penampilan kita atau mungkin latar belakang kita. Nah, hari ini kita mau melihat apa yang terjadi pada Daud. Bagaimana penyertaan Tuhan memampukan Daud yang dipandang sebelah mata, namun tetap berhasil melakukan hal-hal besar. Orang yang memandang kita sebelah mata mungkin mempengaruhi kepercayaan diri kita, keyakinan kita, membuat kita tidak berani untuk melakukan hal-hal besar. Tapi lihatlah, Daud berhasil membuktikan dirinya. Awalnya ia direndahkan orang, diremehkan orang, dipandang sebelah mata. Tapi karena penyertaan Tuhan menolong, memampukan Daud untuk terus membuktikan kemampuan dirinya sebagai pemimpin yang hebat. Karena itu mari kita terus berkarya, lakukan hal-hal besar, dan percayalah sama seperti Daud, Tuhan juga akan memimpin dan menyertai kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk yakin
pada penyertaan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dengannya kami dimampukan untuk terus mengerjakan karya yang besar dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian teman-teman renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share kepada sebanyak mungkin teman-teman kita, supaya makin banyak orang yang mengenal dan mendengar tentang Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.